Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Inana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'anwarihi wa bi'asrarihi ya rabbal alamin. Qal iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahawatil khafiyyah. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka tajrid. Iradatuka utawi kepingin sira. Iradatuka utawi ngarepake sira at-tajrida ing tajrid. Keinginanmu untuk tajrid. Tajrid yakni kita ingin melepaskan dari posisi yang Allah letakkan pada makom asbab. Ingin berpindah dari posisi yang Allah letakkan pada makom sebab akibat. Untuk berusaha, untuk bekerja, ingin tajrid. Tajrid yakni hanya fokus waktunya untuk ibadah. Ma'a iqamatillahi sartane oleh jumenengake sapa Allah iyyaka mongko wedya sira fil asbabi ing dalam asbab. Iku minas syahwatil khafiyah setengah saking syahwat kang alus. Iku minas syahwati setengah saking kepinginan atau syahwat al khafiyati kang alus. Keinginanmu untuk berada di posisi tajrid, padahal Allah memposisikan kamu di makom asbab, maka itu adalah termasuk dari keinginan yang tersembunyi. Artinya, kalau kita diposisikan oleh Allah di makom asbab, ya hendaklah kita tetapi hendaklah kita lakukan atau kita kerjakan posisi asbab itu dengan menjaga, menerapkan apa yang Allah tuntut di dalam makom asbab itu. Misalnya ada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ini posisinya makom asbab. Artinya untuk mendapatkan makan harus bekerja, harus berusaha, harus nyambut gamal dan seterusnya. Itu adalah makom asbab. Lalu tiba-tiba kita ingin untuk duduk di makom tajrid. Jadi yang tidak ngapa-ngapain, yang tidak beraktivitas apapun, tidak bekerja,
hanya wirid melulu, hanya berdoa melulu, hanya ibadah melulu, walaupun sebenarnya bekerja pun juga ibadah. Artinya hanya difokuskan ibadahnya itu pada zikir saja, pada ritual zikirnya saja. Maka itu juga termasuk dari syahwatil khafiyah. Tapi sebaliknya, wa iradatukal asbab, wa iradatukalan utawi kepinginan siro al asbaba ing asbab ma'iqamatillahi sertane oleh jumenengake sapa Allah iya kamu kawedya sira fit tajridi ing dalam tajrid. Iku inhitatun numi boake anil himmati saking himma al aliyati kang luhur. Tapi sebaliknya ketika Allah memposisikan kamu di makom asba, di makom tajrid, oleh Allah sudah diposisikan kita di makom tajrid. Ya. Tapi kita masih melangkah, masih melirik ke makom asbab, ya. Itu justru menjatuhkan, itu justru ya merendahkan, menjatuhkan kita dari himmah al-aliyah. Coba kita lihat pada syarahnya iradatukat tajridah. Ay mailu nafsik ayyuhal muridus shadiq. Keinginanmu untuk berada di makom tajrid. Maksudnya adalah kecenderunganmu, wahai para murid yang jujur, untuk berada di makom tajrid, yakni makom posisi ya yang sudah terlepas dari sebab-sebab zahir. Memang ada sebagian orang, ya, sebagian hamba-hamba Allah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diposisikan di makom tajrid. Ya, di makom tajrid. Jadi dia untuk urusan kehidupan, urusan apa yang menjadi kebutuhannya, dia bukan melalui jalur bekerja. Tapi dia fokuskan seluruh hidupnya itu hanya untuk ngawulo kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contoh Siti Maryam. Siti Maryam ketika masih remaja itu oleh Allah diposisikan di makom tajrid. Ya. Nah, di mana beliau hanya fokus ibadah di dalam kamarnya, ya, di dalam mihrabnya. Tapi apa yang menjadi kebutuhan beliau, apa yang beliau makan, itu langsung Allah jamin. Allah langsung yang jamin. Oleh sebab itu, ketika Nabi Zakaria satu-satunya orang yang boleh masuk ke tempat di mana Siti Maryam berada, ya, karena Nabi Zakaria itu adalah orang tua asuh dari Siti Maryam, maka Nabi Zakaria merasa heran karena setiap kali masuk itu menjumpai berbagai macam makanan, buah-buahan khususnya, dengan makanan atau buah-buahan yang tidak pada musimnya. Jadi ada dua ya rasa heran yang muncul pada Nabi Zakaria. Satu, ya siapa yang menyuplai makanan itu? Sedangkan yang megang kuncinya itu adalah Nabi Zakaria. Dan tidak boleh ada yang masuk kecuali beliau. Itu keheranan pertama. Keheranan yang kedua, buah-buahan yang ada di dalam ya mihrab Siti Maryam yang dijumpai oleh Nabi Zakaria itu adalah buah-buahan yang justru bukan pada musimnya. Buah-buahan yang justru bukan pada musim. Jadi misalnya bukan musim duren, tapi yang ada di situ adalah ya, duren. Bukan musim rambutan, tapi justru yang ada adalah rambutan. Itu keheranan yang Nabi Zakaria alami. Ketika ditanya oleh beliau, oleh Nabi Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, ini semua dari mana? Anna laki hadza. Maka Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini semua adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki dan
dengan tanpa hitungan atau dengan tanpa batasan. Nah, coba seperti contoh Siti Maryam tadi. Oleh Allah diposisikan di makom asbab, di makom tajrid. Jadi beliau tidak bekerja. Beliau tidak melakukan hal-hal yang menjadikan lumrahnya orang bekerja untuk mendapatkan penghidupan. Tidak, Siti Maryam itu di masa remajanya beliau oleh Allah diposisikan di makom tajrid. Ya, diposisikan di makom tajrid. Di mana beliau tidak perlu bekerja, tidak perlu bersusah payah, cukup hanya beribadah di dalam mihrab, tapi kebutuhan oleh Allah dicukupi. Nah, ini namanya makom tajrid. Nah, kalau seperti Siti Maryam ini, contohnya beliau berada di makom tajrid yang seperti itu, lah kok masih memilih untuk mengambil sampingan misalnya di makom asbab, masih ingin bekerja lagi, itu justru minasyahwatil khafiyah. Itu justru termasuk keinginan syahwat yang tersembunyi. Tersembunyi maksudnya apa? Karena bisikan nafsunya itu untuk kembali melihat atau menekuni bidang asbab itu tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, yang mana Allah memposisikan dia sebagai domisilinya di makom tajrid. Paham gitu? Ay khurujika anha wa adami mu'anatiha. Maknanya kalian yang ada di makom tajrid keluar dari zona tajrid itu, bahkan tidak mempedulikannya, padahal Allah posisikan sudah di makom tajrid. Allah hanya ingin dia beribadah saja, untuk kebutuhan sudah Allah cukupkan. Lalu kita keluar dari makom itu, padahal Allah memposisikan kita di sana, itu ma'iqamatillahi fil asbab, padahal Allah memposisikan kamu di makom asbab, wa alamatu dzalika ayyuhayyi'ahalak, dan di antara tandanya adalah Allah menyiapkan kamu di makom tajrid itu. Wa antajidas salamata fi dinika inda mu'anatiha, dan kalian sudah Allah posisikan di makom tajrid itu, sudah terdapat keselamatan pada agamamu, wa yanqati'u biha tama'u amma bi aidin nas, juga engkau sudah tidak tamak lagi, berharap lagi pada apa yang ada di tangan manusia. Wala yusghiluka amma anta fihi min wadhaifil ibadat adh-dhahira wal ahwalil batinah, dan tidak menyibukkanmu dari tugas-tugas zahir, maka keinginanmu untuk kembali bekerja padahal Allah posisikan kamu hanya khusus fokus ibadah, itu minasyahwatil khafiyah, minasyahwati termasuk dari bagian syahwat, min syahwatin nufus, yang berarti masuk dari keinginan-keinginan nafsu, allati tad'u ilaiha, yang mengajakmu kepadanya, kepada keinginan syahwat itu, al-khafiyah, yang tersembunyi. Wa kanat syahwatan li'adami wukufika ala muradi sayyidi. Kenapa disebut tersembunyi? Karena engkau telah mengabaikan apa yang menjadi keinginan Tuhanmu. Allah, kenapa dianggap mengabaikan apa yang menjadi keinginan Tuhanmu? Allah menghendaki kita di makom tajrid. Sedangkan engkau masih ingin berpaling lagi ke makom asbab. Maka keinginanmu yang menyalahi keinginan Allah, Allah menginginkan kamu untuk berada di makom tajrid, loh kamu masih melirik ke makom asbab, itu berarti menyalahi apa yang menjadi murad Allah, berarti termasuk ajakan dari nafsu, maka disebut minasyahwatil khafiyah. Wa khafiyatan li anna dhahira dzalika anna muradaka bitajarrud al-inqita'u ila Allah taala wa taqarrub ilaihi. Disebut
Khafiyah karena nampaknya atau zahirnya keinginanmu itu ya sudah Allah posisikan di posisi hanya untuk Allah, ya, hanya fokus ibadah, kamu masih menginginkan yang lain. Wa batinahu anna muradaka syuhra bil wilayah. Litaksudan nasu bil i'tiqadi wa taqarrubi ilaih. Sedangkan di sisi lain engkau masih ingin di batinmu keinginan untuk syuhra, untuk terkenal, ya, yang memiliki keistimewaan supaya orang-orang tumbuh keyakinan mendekat kepadamu, ya. Fatangqati amma anta bisodadi faqad qala al-arifun iqbalun nasi 'alal muridi qabla kamalihi summun qatil. Maka para arifin mereka mengatakan bahwa menghadapnya manusia kepada seorang murid sebelum mencapai kesempurnaan itu adalah racun yang mematikan. Artinya iqbalun nasi 'alal murid, ya, menghadapnya makhluk, menghadapnya orang kepada seorang murid, maksudnya menghadap dengan memuji dengan bentuk berbagai macam bentuk pujian, ya, dimuliakan, ya, selalu didewa-dewakan, selalu diidolakan. Nah, ini namanya iqbalun nas, menghadapnya manusia kepada kita sebagai murid sebelum qabla kamali, sebelum mencapai, ya, tahap kematangan rohani maksudnya, itu justru menjadi summun qatil, menjadi racun yang mematikan. Maksudnya racun yang mematikan karena nanti dia akan menjadi, ya, terbuai dengan pujian itu. Akan menjadi terlena dengan didewa-dewakan, ya, orang, dengan disanjung-sanjung orang, akan menjadi dia teracuni rohaninya sehingga dia menjadi sombong, menjadi riya dan seterusnya. Wa rubama qata'at bidzalika an wadhaifika wa auradik, bahkan bisa jadi, ya, terkadang justru keadaan itu memutuskan kamu dari tugas-tugasmu dan dari rutinitasmu dalam ibadahmu maksudnya, karena sudah merasa ibadahnya itu sudah mencapai hasil. Ini kan kalau belum matang. Misalnya di ahli zikir, nah, sekarang tambah banyak orang yang memuji, tambah banyak orang yang semakin mendekat dengan dia, maka dia sudah merasa apa? Wah, saya berarti sudah hasil zikir yang saya lakukan. Akhirnya dia berhenti sama sekali dari zikirnya, ya, karena apa yang dia capai itu dianggap sebagai pencapaian dari zikir atau dari ibadah yang dia lakukan. Wasirta tattali'u bima bi aidin nas. Sehingga kamu masih melihat-lihat apa yang ada di tangan orang. Jadi keinginan kita untuk kembali ke makom asbab, padahal sudah diposisikan oleh Allah di makom tajrid, ya, sudah diposisikan oleh Allah di makom tajrid, itu justru merupakan bentuk ajakan keinginan nafsu untuk menjerumuskan kita. Ya, sudah, kalau Allah memposisikan kita di makom tajrid, sudah, kita hanya untuk Allah saja, hanya ibadah saja. Itu kalau diposisikan oleh Allah di makom tajrid, tidak usah melirik ke makom asbab. Ya, contohnya tadi itu Siti Maryam, di masa remajanya beliau Allah posisikan di makom tajrid. Nah, maka beliau ya hanya fokus ibadah di dalam mihrabnya tanpa, ya, beliau memikirkan apa yang menjadi kebutuhan beliau karena sudah Allah tangguh. Nah, tentu ini tidak bisa kita tiru, tidak bisa dibuat-buat ini. Tidak bisa dibuat-buat. Sebaliknya, wa iradatukal asbab. Wa iradatukal asbab, dan keinginanmu untuk berada di makom asbab. Ayat tasabbub wal iktisab, ya. Ayat tasabbub wal iktisab, yaitu mengambil sebab dan, ya, bekerja maksudnya. Keinginanmu untuk kembali bekerja, untuk, ya, untuk ke makom asbab. Keinginanmu untuk bekerja. Ma'iqamatillahi, padahal Allah posisikan kamu di makom tajrid, di makom asbab. Iyyaka fit tajrid
maka jangan kamu melirik ke makom tajrid. Kalau kita yang diposisikan oleh Allah di makom asbab, ini kita semua ini yang harus untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya harus bekerja, harus berusaha, harus ya harus bergerak. Maka jangan sampai kita melirik, berlagak, ya sok menjadi orang yang tajrid. Ya. Siti Maryam tadi. Siti Maryam di masa remajanya, ya, itu oleh Allah diposisikan di makom tajrid. Tapi di masa dewasanya, setelah beliau ya dewasa, oleh Allah dipindahkan ke makom asbab. Apa buktinya? Ketika Siti Maryam alaihissalam, beliau setelah melahirkan Nabiullah Isa ya alaihissalam, beliau dalam keadaan letih, ya. Beliau dalam keadaan haus, dahaga, lesu, ya. Beliau seorang diri melahirkan bayi Nabi Isa di padang pasir, di tengah padang pasir. Beliau waktu itu bersandar di pohon kurma dalam keadaan lapar, haus. Maka apa Allah merintahkan, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyya. Ya. Wahai Maryam, engkau goyangkan pohon kurma. Engkau goyang pohon kurma yang engkau sandari itu, maka niscaya akan berguguran buah-buah yang ada di atasnya. Nah, ini kan makom asbab. Ketika remajanya Siti Maryam oleh Allah diposisikan di makom tajrid, ya, untuk kebutuhan semua yang menjadi kebutuhan hidup itu sudah ditanggung oleh Allah, tidak perlu susah payah. Sedangkan ketika beliau dewasa melahirkan Nabi Isa, itu beliau oleh Allah diposisikan di makom asbab. Tapi bukan berarti bahwa Siti Maryam turun kelas di sini. Oh, berarti masih lebih mulia ketika remajanya, enggak. Karena di sini beliau mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah. Nah, yang dicela di sini dalam hikam, kalau kita yang ingin memposisikan diri, ya, ingin berpindah dengan sekehendak kita, lah itu yang tercela. Ya, kalau Allah yang memindahkan, ya, itu adalah hal yang mulia. Bukankah seorang murid misalnya, ya, seorang murid ketika ya anak didik atau siswa ketika sekolah, siapa yang memindahkan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 lulus, lanjut SMP, SMA, ya, kemudian kuliah, siapa yang menaikkan itu? Guru. Ya, guru. Ya. Tidak bisa sekarang murid atau seorang siswa dia dengan seenaknya sendiri, posisinya ada di kelas 3, lalu moro-moro dia mau ke kelas 6. Ya. Tidak bisa. Itu berarti menunjukkan kepada ketidakmatangan diri. Begitu juga ketika seorang hamba oleh Allah diposisikan di makom tajrid, kemudian ingin kembali melirik ke makom asbab, itu justru merendahkan atau menjatuhkan dari himmatul aliyah, dari cita-cita yang luhur. Tapi sebaliknya, ketika diposisikan oleh Allah di makom ya asbab, ya maka tidak perlu melirik ke makom tajrid, karena yang demikian itu justru ya menjatuhkan. Kalau yang pertama tadi itu termasuk dari keinginan yang tersembunyi. Kalau yang kedua ini, yakni di makom asbab tapi masih melirik ke tajrid, maka itu justru menjatuhkan dari himmah al-aliyah. Wa ja'ala nafsaka, ulangi, ay bi ayyassarulakal qut min haitsu la yahtasib. Seperti halnya Allah telah memudahkan kamu, makom tajrid ini, apa yang kamu makan, apa yang kamu butuhkan dengan tanpa disangka-sangka. Ini makom tajrid. Seperti Siti Maryam yang pertama tadi. Wa ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda ta'adzurihi. Dan dirimu mendapati ketenangan berada di posisi itu, muta'alliqatan bi maulaha, dengan kebergantungan yang penuh kepada Allah, wa dumta 'alal istighal bi wadhaifil ibadat,
dan kamu masih tetap dapat untuk menetapi tugas-tugas ibadah. Ya. Inhitatun anil himmatil aliyah. Itu justru menjatuhkan ya kembali dari himmah al-aliyah. Jadi intinya pada hikam ini masih ada kaitannya dengan hikam yang pertama kemarin. Jangan ada kebergantungan kepada selain Allah. Kalau yang hikam kemarin kebergantungannya spesifik oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah dicontohkan bergantung pada amal, gitu. Sedangkan dalam hikam yang kedua ini, ya kita kebergantungannya jangan bergantung kepada selain Allah juga. Diberi contoh, ya di sini bergantung kepada apa? Keinginan nafsu. Jadi setiap langkah kita, setiap keputusan yang kita ambil itu hendaknya dipertimbangkan, ya apakah termasuk dari keinginan nafsu ataukah termasuk dari bentuk kita mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu ala salik, maka yang wajib bagi seorang salik, fal wajibu ala salik, ya yamkutha fi ma aqamahul haqqu fihi wa yardha bih. Jadi bagaimana yang benar sikapnya bagi seorang salik, bagi seorang penempuh jalan rohani? Sikap yang benar bagaimana? Nah, ini kesimpulannya ini. Fal wajibu ala salik, maka yang wajib bagi seorang salik murid sama ya. Seorang salik itu sudah sewajibnya ayyam kutha fi ma aqamahul haq. Hendaknya dia berdiam di mana Allah memposisikan. Ya, artinya kalau di makom asbab ya sudah di situ. Ya, di situ posisinya, maksimalkan di dalam pekerjaannya, penuhi hak-hak Allah dalam kerjanya. Ya, karena jangan kira bahwasanya makom asbab itu selalu lebih mulia daripada makom tajrid, enggak. Ya. Jadi tidak selalu makom asbab itu lebih rendah dibandingkan makom tajrid. Seperti contoh tadi dalam kisah Siti Maryam, ketika remaja beliau di makom tajrid, ketika dewasa justru Allah letakkan di makom asbab. Apakah berarti ketika beliau oleh Allah diposisikan di makom tajrid, di makom asbab setelah dewasa itu, berarti beliau lebih diturunkan derajatnya oleh Allah? Artinya prestasi spiritualnya beliau menjadi turun kelas, ya. Karena yang dulu sempat merasakan makom tajrid, boten. Ya, boten. Justru beliau ketika di makom asbab, ya, itu justru lebih sempurna dibandingkan waktu yang kemarin di makom tajrid. Kenapa? Karena menjalankan dengan sesuai apa yang Allah kehendaki. Ya. Justru seandainya Siti Maryam ketika ada di makom tajrid itu beliau bekerja, ya, itu yang justru jatuh. Atau justru beliau kalau ketika Allah posisikan di makom asbab untuk bekerja itu, untuk mendorong kurma, ya, andaikan beliau masih tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, beliau milih tajrid, justru itu yang lebih turun derajatnya. Jadi kesimpulannya, asbab dan tajrid itu tidak menunjukkan terhadap prestasi spiritual. Bukan berarti orang yang Allah posisikan di makom tajrid itu lantas serta-merta lebih mulia daripada orang yang Allah posisikan di makom asbab. Jadi kemuliaan yang menentukan itu terletak pada sejauh mana dia mengikuti murad Allah, mengikuti kehendak Allah, baik di makom asbab maupun di makom tajrid. Paham gih? Mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa difahami. Fal wajibu ala saliki, maka wajib bagi seorang salik untuk berdiam pada apa yang Allah posisikan. Berdiam maksudnya ya mengikuti
di mana Allah letakkan, di mana dia oleh Allah diletakkan. Ya. Kalau misalnya oleh Allah diletakkan di makom asbab, ya sudah maksimalkan di situ, di makom asbabnya. Penuhi hak-hak Allah di dalamnya. Ya, contohnya begini. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan di makom asbab yang berupa berdagang misalnya. Berdagang. Maka maksimalkan dalam berdagang itu. Kan makom asbab. Okay. Kemudian kita penuhi hak-hak Allah di dalam perdagangan. Apa itu? Satu, jangan sampai perdagangan kita melupakan kita dari Allah. Dalam arti waktunya sholat. Okay. Kemudian ya, kalau ternyata nanti sampai nisab, ya wajib dizakati. Nah, itu namanya kita berada di makom asbab, tapi memenuhi hak-hak Allah, apa yang Allah kehendaki ketika kita ada di makom asbab, yaitu memenuhi apa yang menjadi haknya. Ya, jangan ada waktu-waktu yang terlewatkan. Artinya jangan sampai perdagangan kita, kalau konteksnya perdagangan tadi, itu melupakan kita dari Allah. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita kemudian lupa diri bahwa di dalam harta yang kita miliki dari hasil perdagangan itu ada hak fakir miskin yang harus dikeluarkan. Lah, ini namanya memaksimalkan posisi asbab yang Allah posisikan kita di situ. Ngaten. Ini yang dimaksud ya. Ayam kusa fima akomahul hakku fihi wa yardobi. Nah, jadi kita berdiri di situ. Kita menetap di situ, di posisi di mana yang Allah tentukan. Di makom asbab, maksimalkan makom asbab itu. Ya. Seraya juga menetapi apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Begitu juga sebaliknya, jika dikehendaki oleh Allah di makom tajrid, ya sudah maksimalkan di makom tajrid. Tidak perlu ya sibuk untuk memikirkan yang lain. Nah, ini. Jadi sekali lagi, kemuliaan asbab atau tajrid itu yang menentukan adalah mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak kita. Kalau sok-sok menjadi makom tajrid padahal asbab, justru tercela. Karena kita tak ubahnya seperti tadi, anak sekolah yang berusaha untuk menaikkan dirinya sendiri. Dirinya yang naik dengan sendirinya, enggak. Bukan mengikuti ya kenaikan kelas yang ditentukan oleh guru. Paham nggih? Jadi naik kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu justru guru yang menaikkan, bukan kita sebagai murid yang punya kuasa itu. Paham nggih? Wala yakhruju bi nafsihi wa iradatihi, dan tidak keluar dengan dirinya. Maksudnya jangan mengikuti kehendak dirinya, tapi semua keputusan itu diambil ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selalu dijadikan pertimbangan. Saya melakukan ini karena ya, apakah ini bahasa suara hati saya, suara kebenaran, ataukah sekedar suara nafsu saya? Selalu mempertimbangkan jauh begitu. Setiap akan mengambil keputusan untuk menentukan langkah, selalu begitu yang dipertanyakan. Apakah keputusan saya ini berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan maksudnya yang Allah ridhoi, ataukah hanya sekedar ya bahasa nafsu saya? Ngaten. Artinya saking berhati-hatinya ya, setiap tindakannya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena seorang pecinta itu akan senantiasa menyesuaikan dengan apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala kekasihnya itu ridha. Wa iradatihi wa taswilis syaitan, dan hendaknya tidak keluar dengan dirinya. Paham gak maksudnya tidak keluar dengan dirinya? Tidak mengikuti apa yang menjadi bisikan keinginannya, gitu maksudnya. Wa taswilis syaitan, dan mengikuti ya dorongan-dorongan setan, fayaqa'u fi bahril qati'ah, sehingga akan terperosok ke dalam lautan keterpisahan. Keterpisahan maksudnya apa? Terpisah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Jadi ini kesimpulannya nggih. Kesimpulan dari hikam yang kedua adalah apa? Seorang murid hendaknya memaksimalkan peran di mana Allah memposisikan. Kesimpulannya ngaten.
Ya, hendaknya memaksimalkan di mana Allah memposisikan. Kalau Allah posisikan di makom asbab, maksimalkan kita keberadaan kita di makom asbab, penuhi hak-hak Allah di dalamnya. Tidak perlu melirik kepada makom tajrid. Tapi sebaliknya, kalau Allah posisikan kita di makom tajrid, maksimalkan makom tajrid itu tidak perlu melirik kepada makom asbab. Jadi hendaknya semua keputusan kita itu dipertimbangkan apakah sesuai dengan yang Allah inginkan ataukah hanya sekedar bahasa dari nafsu tirani, ya, atau sekedar bahasa keinginan hawa nafsu kita semata. Seperti itu yang hendaknya kita perhatikan dalam setiap mengambil langkah, dalam setiap mengambil keputusan sebelum melangkah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cambuk dan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa berupaya menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ala jami'i na'mi kulliha ma alimna minhu wa ma lam na'lam adada khalqi kullihim. Ma alimna minhum wa ma lam na'lam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aslih umuratina bi barakati iman. Wa amitna ala dinikal haqqil mubin wa amitna ala dinikal haqqil mubin wa amitna ala dinikal haqqil mubin. Wa tsabbit qulubana ala sabidika yakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.